Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada speaker yang masih tergolong baru ya. Tapi kalau emang di luar negeri sana sudah hampir setahun, tapi emang di Indonesia itu nggak resmi, jadi nggak ada ya. Dan kita termasuk yang terbaru mereview speaker ini. Mengapa Hopstar ini? Ya sebelumnya kita pernah coba Hopstar yang Party One, itu kualitasnya lumayan. Dan saya menemukan Party 130 ini yang sudah direview beberapa YouTuber luar negeri, kualitasnya kok kayaknya mantep banget gitu ya. Bukan cuma bersanding dengan sejenisnya ya, tapi dia disandingkan dengan JBL yang 110, yang 120, bahkan Marshall sekalipun yang Tufton yang lebih besar ya, tapi kualitas audionya ampun dah, ini bassnya bener-bener mantep. Jadi teman-teman bisa cek channel luar, channel luar, YouTuber luar kalau ingin melihat beberapa compare dengan JBL, dengan Marshall ya, yang tentunya harganya 2 kali 3 kali lipat lebih mahal dari Hopstar ini. Oke, kalau kita lihat lebih dekat, ini 10 jam ada ininya, selling pointnya di dusnya 22.000 mAh, lumayan besar juga ya. Dari namanya di sini Party 130, tapi wattnya 120. Biasanya kalau nama 130 pasti wattnya 130 ya, tapi ini enggak, ini 120 watt. Dan kita bisa cek kalau bentukannya seperti ini, masih ada lampu-lampunya karena namanya juga Party ya, dan mikrofonnya itu bisa ditaruh di atas speakernya sendiri. Di sini ada tulisan mikrofon Kara Party. Teman-teman juga sudah pasti paham ya, Kara ini maksudnya apa? Ya benar, santan. Pada bagian samping ini hanya ada gambar-gambar seperti ini saja ya, yang mudah digenggam ya, selain bisa dicangklek juga. Di sisi bagian sebelahnya ini, nah sip ya, selain bisa digenggam atau digendong, bisa pakai tripod juga, mantap ya. Cuman kalau tripod ini memang tidak include, jadi kita harus beli terpisah. Baru di bagian belakang kita bisa lihat sedikit spesifikasi lebih lengkapnya ya. Kalau di sini memang tidak ada tulisan kapasitas baterai karena di awal sudah ada, dan di sini untuk speakernya 135 mm ya, 80 watt dan 66 mm 20 watt kali 2 untuk tweeternya. Jadi total 120 watt. Sudah IPX6 juga lumayan karena memang diperuntukkan buat outdoor ya. 9 volt 2 ampere untuk pengecasannya, sudah 20 watt fast charging. Oke, mantap. Dalam paket pembelian ini kita dapat buku manual ya, yang unik ya. Saya memang mengambil warnanya yang ini, navy bertemu dengan orange ya, dan di buku manual juga sama. Mungkin kalau kita ambil warna hitam, mungkin di boxnya juga hitam, di bukunya juga hitam ya. Atau kalau ngambil putih ya di boxnya putih, di bukunya juga putih, saya nggak tahu. Cuman yang jelas ini matching banget dengan pilihan warna yang kita pilih tentu. Masih dapat kabel aux ya, memang kualitasnya standar, tapi ini sudah lumayan panjang juga, dan ini kuning bukan putih, lumayan mantap kualitas aux-nya. Ini kabel charger yang sudah Type C to Type A ya, oke, lumayan panjang juga. Talinya seperti ini bentukannya ya, kalau talinya sih standar aja, di sini juga nggak ada brand Hopstar-nya, cuman lumayan tebal ya. Dan ini terbuat dari besi untuk pengaitnya. Oke, mantap. Sedangkan mikrofonnya seperti ini, tentu sudah wireless ya teman-teman. Dan ini kayaknya paduan antara metal dan juga plastik ABS ya. Dan biasanya kalau tulisan brand itu di bagian sini ya, tapi ini di bagian bawahnya, Hopstar. Oke, kita cek untuk baterainya. Oke, ini pakai baterai A2, dan ini belum bisa dicas dari belakang ya, jadi kalau habis ya beli lagi, kalau enggak beli baterai yang bisa dicas juga tentu. Oke, ternyata ini dari plastik ya, dan ini juga sama dari plastik, cuman plastiknya lumayan tebal. Ini tidak ada baterainya aja sudah lumayan berat ya, bukan jenis mikrofon yang murah. Well, inilah dia desain dari speakernya sendiri. Oke, terlihat warna birunya nice ya, nggak terlalu biru dongker ya, ini biru navy bertemu dengan orange-nya seperti ini. Sebenarnya saya lebih senang hitam bertemu orange ya. Cuman yang hitamnya itu bertemu dengan warna hijau cerah, jadi kayak kurang cocok. Apalagi warna lainnya ada abu sama warna putih, itu nggak matching banget deh ya. Dan kita tahu kalau Hopstar itu selalu ada two tone atau 2 warna kayak mobil gitu. Jadinya
harus pinter-pinter cari warna sesuai selera aja ya. Oke, di bagian depan ini tentu dari metal dan ini ada tulisan Hopstar-nya juga bagus, timbul, nggak abal-abal. Sementara bagian keseluruhan itu sama, masih plastik. Oke, nice-nya ini sama seperti Hopstar Party One yang kemarin kita review ya. Di bagian kiri dan kanan ini ada pasif radiator yang saya rasa lebih besar daripada drivernya. Oke, bentukannya agak kotak ya, tidak bulat sempurna. Oh ya, untuk harga saya lupa sebutkan di awal tadi ya. Kalau kita lihat di AliExpress, karena memang ini tidak ada di Indonesia atau tidak resmi, harganya sekitar 2.500.000-an dan itu tentu belum termasuk pajak ya. Kalian bisa hitung aja pajaknya, bisa sampai 20-30% dari total harga barang ya, tergantung kalian punya NPWP maupun enggak. Dan kalau kita cek di website resminya Hopstar justru harganya lebih mahal lagi, sekitar $259 ya. Dan kalau dirupiahin ya bisa lebih dari 3 jutaan, 3,5 bahkan, itu juga belum termasuk pajak ya. Oke, kita langsung lanjut aja di bagian atas ya. Yang jelas ada plus dan minus. Oke, ini enak sekali untuk tombolnya, empuk ya. Di bagian sisi bawahnya ini ada tombol ya, seperti tombol power ya, bentukannya seperti ini. Ini tombol TWS-nya. Ini ada, oke, ini ada tombol juga untuk equalizer 1, 2, dan 3. Nanti kita akan coba tombol lighting dan ini tombol play dan pause ya. Dan ini menariknya ya, tadi bisa buat mikrofon ya, seperti yang di gambar di box ya. Dan kalau tidak pakai mikrofon ya bisa pakai talinya. Oke, dan ini pegangannya seperti ini. Oke, ini lebih berat dibanding Party One ya, terasa harganya juga wajar lebih mahal dan suaranya juga jelas ini lebih baik dibanding Party One. Ini kita coba buka. Oke, susah. Oh, ke kanan. No, benar ke kanan ya. Oke, seperti ini kalau dibuka. Oke, ini tempatnya seperti ini, agak gelap ya, lumayan dalam. Kita akan coba masukkan mic-nya. Oke, fleksibel sekali ya. Oke, mantap. Oke, kita masukkan lagi aja biar lebih estetik. Cuma sayangnya ini ya, kalau bagian menutupnya ini justru agak susah ya dibanding ngebukanya. Yang pasti ini harus disesuaikan dulu ya, ada bagian yang besar dan ada bagian yang kecilnya. Harus sesuaikan di sininya ya, ada bagian besar dan kecilnya juga. Ya memang agak susah aja. Oke, sudah. Oke, sip. Jadi lebih bagus. Beralih ke bagian belakang. Oke, desainnya ini gak kalah cakep ya. Glossy garis gitu ya. Oke, di sini ada portnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sudah cukup lengkap ya. Ada tombol resetnya. Oke, di sini ada tambahan aux, ada TF card ya, USB, dan ada port untuk pengecasan ya. Biasanya kalau speaker seperti ini ada tambahan port untuk mikrofon, tapi ini nggak ada. Tapi ya nggak masalah juga sih, karena jarang juga orang nambah-nambah speaker. Nambah mikrofon kabel itu kurang efektif ya. Lebih enak mikrofon wirelessnya. Oke, lumayan tebal. Satu lagi di bagian bawahnya ini ya, yang seperti digambar juga bisa pakai. Oke, sorry jatuh. Bisa pakai tripod. Oke, di sini. Dan ini tidak perlu di baut-baut lagi ya untuk naruhnya atau untuk masangnya. Ini hanya tinggal di mana ini posisi? Oke, di sini ada ininya, tandanya. Baik, secara keseluruhan ya, kalau dibanding yang Party One ini lebih baik, desainnya juga lebih baik ya. Terlebih bobotnya lebih bagus lagi ya. Walaupun kalau secara build quality ini kurang lebih sama. Dan kualitas Hopstar juga nggak bisa dibilang bagus-bagus banget ya kalau untuk kualitas build quality. Memang tidak ada bahan-bahan yang berceceran ya untuk produksinya. Cuman ya nilainya nggak nyampe 9, 8 aja kalau untuk build quality-nya. Yang paling saya suka adalah ininya. Oke, yang besar banget dan keras banget ya. Ada tulisan Hopstar-nya dan ini warnanya dibuat glossy. Nah, terdengar ketukannya sangat padat, sangat dalam ya. Dan kalau misalkan di bagian sampingnya digoyang-goyang, bagian ininya juga ikut goyang. Ini menandakan kalau tidak ada udara yang bolong ya, benar-benar rapat. Oke, kita langsung nyalakan aja. Oke.
Oke, seperti ini ya. Untuk LED-nya juga langsung menyala macam-macam. Kalau kita ganti mode LED-nya, ini ada seperti ini seperti ini. Oke, ini yang biasanya mengikuti irama musik ya kalau seperti ini. Oke, ini yang lebih warna-warni lagi. Oke, mantap. Jadi kalau yang nggak suka ada tampilan matanya bisa pilih bagian bawahnya. Ini layaknya seperti JBL aja ya. Oke, mantap. Oke, ini naik turun, bawah atas. Oke, ini kayaknya kembali ke awal ya. Oke, kayaknya benar sih. Dan lumayan banyak untuk kualitas RGB-nya. Kalau untuk mematikan biasanya ditekan yang lama. Kita coba. Oke, benar. Jelas mati. Dan ini mode equalizernya ada di posisi 1 ya. Oke, ini mode 2. Biasanya antara bass dan treble ya. Oke, ini 3. Oke, mantap ya. Jadi dia tidak ada notifikasi challenge-nya. Biasanya bass mode, treble mode atau apalah gitu ya. Oke, ini equalizer 1, 2, 3. Oke, sip, mantap. Kita akan coba sambungkan dengan HP. Oke, sudah terhubung ya. Dan terhubungnya juga sama seperti Hopstar kemarin, simple. Kita coba kualitas mic-nya sejenak ya. Oke, ini nggak perlu ditahan yang lama, dia langsung nyala dan matinya hanya ditekan sekali aja ya. Oke. Wow, keras banget. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke, kita coba mundur sebentar. Ini sama kayak Party One ya, dia tidak bisa kita adjust untuk echo maupun reverbnya, dia sudah otomatis. Nah, karena memang di pengaturan sininya tidak ada ya, jadi dia kalau untuk penikmat karaoke serius sih kayaknya bukan ya, tapi kalau untuk main-main aja atau sekedar fun-fun aja ini sudah lebih dari cukup. Karena echo-nya sudah lumayan mantap dan agak sedikit reverb ya. Sekali lagi. Oke. Ini kualitas mikrofonnya dan gimana menurut teman-teman? Untuk kualitas mikrofon lumayan jelas ya, tidak mendem bassnya, tapi memang ada ya dan enak, jelas banget. Oh ya, walaupun tidak bisa kita adjust untuk echo maupun reverbnya, tapi untuk karaoke untuk fun-fun aja ini sudah lumayan. Oke, kita akan coba tes kualitas audionya. Sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Let's go back to the start. Running in circles, coming to take
Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk sedikit sampel kualitas audionya. Oke, dan seperti dugaan saya, memang yang saya lihat di reviewer luar itu benar-benar memukau, terbukti. Seperti yang teman-teman dengar juga, ya mungkin kalau teman-teman ngedengar suaranya agak sedikit jadi sember atau gimana, mungkin karena memang kamera kita atau audio kamera kita tidak mampu menghadang ya. Atau bahasanya kalau terlalu keras, terlalu ngebas itu biasanya jadi agak geprek. Tapi aslinya kalau ngedenger langsung itu nice, nggak ada geprek sama sekali ya. Oke, yang intinya wajar kalau ini harganya lumayan tinggi ya untuk seri Hopstar lainnya. Tapi memang kualitasnya kalau dibanding JBL yang 110 bahkan 120 yang party box ini nggak kalah mantap ya, menggema bener. Ini bisa bersaing, apalagi cuma lawan Encore doang ya. Encore ini agak sedikit kalah bassnya ya. Dan ini yang saya suka, apalagi yang sebagian buat teman-teman yang suka bass juga tentu akan suka ya. Cuman yang agak kurang ya di bagian mid atau vokalnya. Karena kalau di bagian yang equalizer 3 ini memang vokalnya lebih kerasa, lebih keluar, cuman agak sedikit kering ya, kurang dalam ya. Dan yang saya sukanya dari equalizer ini, baik mode bass ya, dia walaupun mode bassnya naik ya, tapi dia tidak mengurangi volume atau loudnessnya sama dengan mode 1, itu yang bagus ya. Dan mode 3 sebenarnya enak juga ya, treble-nya lebih ngentring, bassnya juga nggak kalah, dia masih ada. Karena biasanya kalau yang sudah main equalizer vokal dia bassnya mendem ya atau tidak ada. Tapi ini bassnya juga masih kerasa, cuman ya vokalnya tadi yang saya kurang suka di bagian mode 3. Jadi intinya untuk harga 2,5 ditambah pajak-pajaknya sekitar 3 jutaan, ini masih sangat worth it. Dan sudah termasuk mikrofon wireless juga ya, kalau dibanding JBL ya tentu harganya 5 juta lebih yang Encore ya. Jadi ini salah satu alternatif buat teman-teman. Kalau nggak nyari brand, nyari audio aja yang nggak kalah dengan JBL ya, ini salah satunya Hopstar. Oke, mungkin di next video akan kita compare dengan ini yang ada di bawah ya, yang W King yang sama-sama dari Cina juga. Kualitas juga nggak usah diragukan lagi ya. Oke, tunggu aja. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.